مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما بعد. Ta'zim dan takrim lungtuan pertama sekali kepada yang mulia seluruh gure-gure luntuan yang berada di dalam masjid yang mulia. Ta'zim dan takrim juga kepada yang mulia gure-gure bersama selaku Raja Imum di kemasjidan gedenya, dan juga kepada seluruh panitia pengurus masjid yang kita cintainya. Istimewa kepada seluruh para hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tungguan Bandung, mari dalam kesempatan yang singkatnya kita tahu ulang kembali satu dua terjemahan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya itu pasti terkandung ibrah yang perlu kita jadikan sebagai i'tibar di dalam kita menjalani sisa-sisa kehidupan di alam dunia yang fana ini. Lebih-lebih lagi di dalam suasana yang khususnya kita rasakan saat ini, barangkali tidak pernah dirasakan dan kita rasakan sebelumnya, dan juga tidak pernah dirasakan oleh dunia sebelumnya. Maka karenanya para hadirin dan hadirat sekalian, walaupun di dalam suasana Idul Fitri yang dianjurkan pada para khatib untuk berbicara tentang fitrah atau berbicara sesuatu yang berkenaan dengan Idul Fitri secara rinci, akan tetapi saya pada hari yang berbahagia ini akan mengambil sesuatu yang global, di mana Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian daripada dosa dan kesalahan-kesalahan dengan sebab Ramadan yang telah berlalu, yang pasti di dalam Ramadan yang sudah berlalu itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di siang harinya dan qiyamul lail, beribadah di waktu malam,
secara tulus dan ikhlas, maka sangatlah wajar pada hari yang berbahagia ini umat Nabi Muhammad dikatakan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidak kami utuskan dan tidak kami utuskan dengan ayat-ayat kebesaran, melainkan untuk menakutkan. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan jiwa, itu fungsinya untuk takhwif, untuk menakutkan terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian final daripada ketakutan itu adalah la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takhwif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga timuh rasa takut dalam hati kita. Dan efek daripada rasa takut itu adalah insaf dan kesadaran bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bahwa suasana yang terjadi uronyo bagdayam yaitu berbeda dengan yang terjadi tuntun yang kau likut. Bahkan tuntun yang kau likut bagdayam hana pernah terjadi virus, apapun virusnya. Kalaupun ada negara yang terjadi sebuah virus, itu hanyalah sebahagian. Tetapi tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan virus secara mendunia, sehingga negara-negara yang besar tunduk secara hina di bawah sebuah kekuatan yang maha dahsyat dan maha hebat, sehingga kota-kota besar berubah menjadi kota yang mati, sehingga orang-orang yang sangat sombong hilang dan sirna kesombongannya lewat sebuah sentuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang manusia menamakannya dengan COVID-19. Dalam halnya para hadirin hadirat sekalian, getanya orang yang beriman, nah cara untuk menyikapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan seandainya jika Allah Subhanahu wa taala menyentuh kamu dengan sebuah kemudaratan, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada kekuatan, tidak ada orang, tidak ada fakar yang sanggup melepaskan daripada sentuhan itu, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah menyentuh kamu dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala itu
maha kuasa di atas segala sesuatu. Artinya, hadirin dan hadirat sekalian, gedanyonyo baru sentuhan kemudaratan, belum dituangkan azab, belum ditimpakan azab, baru disentuh. Sentuhan kemudaratan itu tidak ada kekuatan yang sanggup melepaskan kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menyentuh kita dengan kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat maha kuasa. Artinya apa yang terjadi hari ini, setiap bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan sebuah faktor kebetulan, bukan. Dan bukan karena tidak mampu daripada yang lainnya, juga bukan. Tapi itu adalah takhwif, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama gedanya umat Islam, orang yang beriman, menyikapi bala khususnya apa yang terjadi hari ini, pertama sekali adalah dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala kasyifalahu illahu, tidak ada keahlian yang sanggup menghilangkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Maka pendekatan pertama sekali hanya kepada Allah. Nyanpun lihat nyanpun baru katanya tadi gunakan kekuatan pribadi katanya, kekuatan ilmiah katanya, kekuatan keahlian katanya, baru kali kedua. Sebab menyentuh takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, virus corona itu masuk ke paru kita. Masker apaan yang kita gunakan? Plat besi tetap tembus. Itu hanyalah sebuah usaha. Usaha itu dilakukan kapan? Ya sesudah pendekatan kali yang pertama, walau dilakukan secara beriringan, tetapi di dalam etika kita, pendekatan yang pertama adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahagian daripada tentera-tentera Allah. Tentera Allah. Tentera itu milik Allah. Artinya para tentara-tentara itu berkomandonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, apabila ada prajurit yang bermasalah dengan kita, kalau kita kenal dengan komandannya, silahkan lapor kepada komandan, jangan mengadu kepada prajurit yang bikin masalah. Handle saya mintalah. Nah prajurit nanti cok ndak ada yang thư. Ho dapat pengaduan kepada komandannya. Kalau kita kenal dengan komandannya, kalau kita dekat dengan komandannya, tidak berapa komandan anak buah don kai pinjam hundalung kalau saya belian anak pulang-pulang. Saya belian gua ji, saya belian. Oh, hanai du kuat don. Nawo ju rumah, tu yang tak. Pakan. Sabab katanya muturi dengan komandan, sabab katanya dekat dengan komandan. Bahkan dekat dengan komandan karena ada aktivitas interaksi dengan komandan sebelum kejadian itu. Persoalannya selesai. Manusia katanya dengan komandannya dia hana pernah interaksi broken, hana pernah terjadi aktivitas yang saling menyenangkan. Tak pegah Pak Komandan prajurit drone kai pinjam hundalung le buleun. Idron mi jauh le komandan idron baru le buleun ni pinjam. Kafibon. Urang lain nang kam don thon ni pinjam mana masalah tepu.
Onan jauh lek mondang putra nak pegah lom lagi deh. Itu logika. Munan senyum. Bala lewat binatang, bala lewat hama, bala lewat cicim-cicim. Nyen tentera Allah ha. Bak sabarah, bak Allah. Jamun nekirim daruat li Allah. Nekirim cangguak li Allah. Idaruat nyan pih ngan truk bak rang pintu baju. Habis baju orang kaya bandum merang pintu baju. Yang baik datanya kiban daruat nyan tinggal nyan kaya burti baju nyan kau rusang dengan orang. Yang Nabi kurang Yahudi jemun. So tukang pinah Allah. So yang mengadu ba Allah Nabi Musa. Karena orang Bani Israel bawa dengan orang Kupti ia mengadu ba Nabi Musa, ia janji dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa ngelakai pinah ba Allah, nu pinah ba Allah. Lihanyan ingkar lagi saat lo, nekirim cangguak le Allah. Hana tempat yang kosong sebesar kuku, melainkan terisi dengan cangguak-cangguak. Kanan bu tutup, begitu tak buka kanan, penuh cangguak dalam kanan. Orang Kupti lapor lomba Nabi Musa, menjanji lomba Nabi Musa. Nyo kalinya betul-betul kamu bertaubat Musa, kamu beriman kepada Tuhan. Lakelom Nabi Musa pinah lom. Dan banyak lagi contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahwat tatupu lagi tanya tidak ada kekuatan. Pertama sekali harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kesadaran dan keinsafan, yaitu untuk bertobat daripada segala dosa. Oh tak kele kita nyo na urang hana berbuat dosa tapi kenang fil lagau. Ne pegah li Nabi idza zaharal fasadu fil ard ammal balwa. Apabila kerusakan sudah nampak di dalam bumi, maka bala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara merata. Kenang mendung. Cuma uronyo tak kala lagi tanya yang ngemata ulai tanya apakah dahil kerusakan, nampak kerusakan uronyo di Nanggro tanya di negara tanya atau tidak, itu terserah menurut penglihatan kita masing-masing. Tapi Nabi ni pegah munyanyan kerusakan yang kalahi dalam Nanggro makna lahi kaduh. Sebab nama maksiat yang dilakukan oleh asal Nanggro tapi tersembunyi. Itu sangat berbeda dengan maksiat yang dilakukan oleh isi negeri tetapi secara terang-terangan. Beda efeknya. Munya dilakukan secara tersembunyi urang lain hanam daleh. Karena hana gedupua. Para pemimpin hanam daleh karena hana gedupua. Orang yang bertugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar hanam daleh pakan karena hana gedupu. Tetapi di saat maksiat itu terang-terangan, mereka semua itu sudah tahu, maka terjadilah sebuah kesalahan apabila pembiaran terhadap kerusakan-kerusakan itu. Nyan menyekalahi nyan bala umum. Ummu Salamah ditanya kepada Rasulullah, ya Rasul, andai kata dalam golongan kamu nyan na urang yang saleh, pukul yang saleh nyan kenang sid bala, kenang menjawab oleh Nabi. Cuman beda sagai wate urang saleh mati gara-gara bala yang qalib ila maghfiratillah. Mereka itu kembali kepada pengampunan Allah, kembali kepada surganya Allah. Monya urang fasik, urang kafir yang mati gara-gara bala, mereka itu kembali kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nyan keyakinan, keimanannya
Hanya melanggi. Cik lagi ya. Un kaya han met menyekan ka awai tertulis di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nyolong dang ina oronyo, nyolong ketok miknyo. Kalih mu tulis jamunkeun. Pajan jamunkeun hana tatujan. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa tanggal sekian jam sekian lung ketok miknyo. Minya dana pegah yo golam muturi nek getanyo yang ketujuh dengan calon nek agam yang ketujuh dengan calon nek inang yang ketujuh nyang kamjan kado. Tapi jauh sebelum itu. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pegahlah Allah, fala kashifalahu illa. Munya Allah Taala nak kena bi kebaikan katanya bala yang kanannya nak kena pinah sanggup fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala itu maha kuasa. Orang positif wabah secara medis tidak mungkin lagi dia hidup. Tapi munya Allah Taala nak kena pinah urangnya ude. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Taala itu maha qahar. Nya bahasa Aceh maha ka. Fawqa ibadih di atas segala hambanya. Wa huwal hakim. Allah Taala itu maha hakim. Maha punya hikmah terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap punya hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha mengetahui. Setiap bala yang nabi la Allah, setiap putra manteng yang kan takdir Allah nedepu oleh Allah kita yang itu. Mana gaurung keun ya Allah pinah gede hai kuteun le yang karena kenye. Atau dah pura-pura hai teun yang hakikat roy teun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan seseorang hamba itu, melainkan kadar kesanggupannya. Nyan artikan bila Allah Taala alam ilmi Allah Taala nudupu nyan gedanyo dupnan nyan datun. Cuman handatim betul. Atau karena gedanyo puekeun urang yang manja. Yang kebebut nyan adalah atra yang mampu aja. Yang kedua tuku-tuku sekalian, baru gedanyo dengan pendekatan ilmiah gitu. Putra yang pegah le urang medis pakai masker mengse pakai ya rah jaro mengse rah pulang muda yang berkai gulam kenang bala jareun rah jaro ndo urang ton anak rah jaro ya rah jaro te woi blang laga bak pulah melasah bak pulah mendeji entom pernah rah jaro nerah kalian nyan dudoan yang pun atajih benar dua-dua tu. Maka berkatanya ya Aceh alhamdulillah mantengna jamaah gayanya tak kegelomna urang menti alhamdulillah hamba gayanya karena bak gayanya mutunya di Mutiara sekitarnya na udah yang kegenang gelom maka mentang giat lagi yo memikana urang yang ka kenang-kenang yang kan ada je le lagi yo. Nya berakan perampok ime senjata, ime parang. Kalinya hana payah. Batuk unta ime yang merampok. Zamang lang dapur market batuk dua gataho inuam urang ipluang mandum, cok juga barang. Dengan cocok batuk lom be duit bon. Selesai. Di antara hikmah yang tak kalah lagi tanya orangnya dunia menyatu dengan Islam. Ya hikmah. Di Netherlands hanya ku urung wo pada ketat mari buno ban baca ko dubah kana urung wo ada nyo lam tajibnya nak wo gaji ti gaji lum baca ko dubah hawai buno miring ngan maya izin him tajai pada berapa bulan menit urung thik yang bosan je duit di Netherlands para pemusik seluruh agama mutaho
keun lagu putra lagu Asmaul Husna, refji la ilaha illallah. Kristen maju baca Asmaul Husna, baca la ilaha illallah. Atret Kristen maju puekeun Hindu baca Asmaul Husna, baca la ilaha illallah. Pernah terjadi sebelum corona? Tidak. Di Spanyol, tempat jayanya Islam Jamun yang dikenal dengan Andalusia, hanjir azan-azan berangkah berkat. Tapi kalinya ipegah lawannya bau Islam na azan ju ana meceh limangga lam teuro ana meceh mutaji barang apa je azan ju. Ya kita ingat ke hikmah yang legenya hana beorta. Begitu juga di Itali. Urang yang dengar-dengar yang putar-putar dro nguri Islam semayang tikui uri Islam tikui ji rahabah uri Islam rahabah ji kajeut ile kesombonganmu sudah hilang. Trump hai bitup tempat-tempat ibadah. Hanai pegah masjid khusus. Tempat ibadah hai bitup. Punya gereja kai doa geroi berkon roi hentom doa yang kamu doa hanai man. Tapi bukan mentang rumah ibadah betup, doa dibutuhkan dalam suasana ini. Siapa yang bilang itu? Trump. Dan lelem contoh-contoh lain yang terjadi gara-gara corona. Termasuk urang tamang Islam gara-gara corona. Timoh Nabi bacut kecerdasan oleh Allah. Sebab urang Kristennya bacut mentang berbicara oleh Allah langsung kita mai Islam. Bacut mentang berbicara menyangkut dengan etika. Mampu awak-awaknya hana carang bagian lain, bagian nyongut. Putra berbicara bacut mentang nepi ingat mentang bawanya kok bisa kamu dakwakan itu patung itu adalah Tuhan. Tapi baru sedikit banjir, hanya kamu yang mampu menyelamatkan Tuhanmu. Nyan onan mentang dibuka Allah Ta'ala, pikir li kafik, iban caranya Tuhan roh. Nyan aku pinah, buklam kai bame gede ula ut li iraya. Masa Tuhan ya. Nyan onan mentang nepu careng li Allah Ta'ala mandung kafik demang itulah. Hari ini mereka itu sadar. Maka sangat tidak layak apabila kita orang Islam hantada. Sangat tidak layak apabila kita orang Islam tidak melakukan pendekatan pertama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilung menyanjam pikiran lung. Hana tingat gurung nyawa. So urang nyawa hai berangkat sau. Dimdi ketimbang tak pejarung saf. Kelebih gat so yang tamang masjid wajib pakai masker. Wajib wudu. Nyampun tu. Ketimbang tadang hak jeung jeureuh. Alian sogot tak aturankan, tak pergubkan, tak perbukkan, tak perpukan segala macam. Umat Islam wajib baca kunut nazilah. Nyai lu yang pikiran, apakah nak tingat gurung yang tingat tak gedanya mana faedah paling lah sahdro tak kait masjid dro tu. Nyem masjid lu kau orangnya enggak. Baca kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah tak baca kunut di setiap sembahyang fardu karena nazilah. Putra nazilah ada sesuatu yang turun daripada langit atau ada sesuatu yang kharij minal ard. Artinya karena nabala.
Nyati tak keli kita yom tu Allahumma kshif anna wa an jami'il muslimin minal bala iwal waba. Ya Allah, ne pediblah ne pujuh bak kamu, ne buka bak kamu, ne pinah bak kamu dan bak seluruh orang Islam daripada bala dan daripada wabak. Nyati tak kemenang kau corona kana ulah. Karena makna wabak pun kan maradun yaksuru finnas wa yakunu nau'an wahid. Penyakit yang banyak menimpa di kalangan manusia dan modelnya satu, nyakeun dengan wabak bahasa Arab, bahasa Indonesia wabak. Dan punya orang mati karena wabaknya merempak fahla syahid. Nyanti hawa tu sih fahla syahid. Karena orang yang mati fahla syahid salah satu dia aman daripada fitnah kubur. Salah satu daripada fitnah kubur pertanyaan malaikat marabbuka. Munya orang merempak fahla syahid hana kita yang marabuka. Pertanyaan malaikat mungkar wa nakirnya marabukanya bagaikan KTP lam nanggro komplit. Nyoko umpamam dah. Ate merempak gedanya dengan swiping pertama sekali ditanya, "Bawa KTP enggak apa?" "Bawa, Pak." "Jawab KTP tajuk iperiksa." Ini yang foto, ini yang terkupang katanya. Bukan orang bermasalah, naik Pak. Bawa barang Pak, tidak, naik. Gelah yuk. Membeda yang punya KTP Pak, tidak, tidak, tidak. Tapi saya punya senter Pak. Senter na ada buah KTP na. Bed na surah ulun jaga malam, bed na perlengkapan yang lain lengkap KTP tagai hana. Nyai go tu je ke heli ju. Man punya orang kata yang marabuka, pilihan ji dua macam kan? Mampu dijawab atau tidak? Tidak mampu dijawab, itulah sebab mukadimah kita menerima azab neraka. Mampu dijawab, nyan berarti kuburan katanya rawdatun min riyadil jannah, kebun syurga. Tapi punya orang mati syahid, fala syahid, hana katanya ngatanya aman aja. Nya gagonya nabi kelebihan li Allah Subhanahu wa taala. Nyoba yang terjadi bagdanya golom dan tam doa baikna terjadi leu ke ban seluruh umat Islam di mana saja. Tam doa bun pujuh oleh Allah. Munya jamun di Amwas Palestina, kan lagi nyo lihat kenang naim pulih lo. Jamun di Amwas masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, bengah kenang suput meninggal udah. Kenang suput bengah meninggal. Begitu dahsyat. Dan termasuk solusi yang diberikan oleh Ammar bin As adalah menghindar dari kerumunan. Orang yang kanai dalam baik itu biak ke luar, orang yang kanai luar baik tamang dalam, menjauh. Yang termasuk yang lebih solusi li Ammar bin As. Ammar bin As salah satu daripada sahabat penyelesaian muqdilah, perkara-perkara yang sangat sangking nyen Ammar bin As. Maka le nyampurkan hikmah yang terjadi dari balik daripada putra yang kanubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Munya tak baca kunut nadilah dalam tiap-tiap semayang jamaah beramai. Nya punya mentang je ramai ni. Itu kan masalah lengduan lo. Tak baik haji-haji ramai tayu beramai nya masalah tu. Munya mentang je berjamaah beramai jamaah. Mengarame urang berdoa tulak bala. Walaupun han habi urang kaut ngau urang tulak, nyai tetap sampai kiamat agaknya. Kecuali jamun-jamun beroji, nyan imbang antara urang tulak ngau urang kaut. Bahkan hana urang kaut nya jamun. Nya urangnya urang tulak 7 urang kaut herbe. Allah balanya kan bau singit. Tandaji balanya ibarat bau singit tungkuimu mengan bila gedeng ino belah warat getulak bau gede 7. Idih sirbe tulak kena mebi betul yang kuimu berdoh pinjal. Ana masalah ti tanya ubenai mtaji tulak bala urang lain ke kawut tengah-tengah maghrib kawut ju nya urusan kanya itu urusan tu.
Membaca kunut nazilah itu salah satu pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatnya baru kita lakukan ada kegiatan-kegiatan adat. Dan hana je tes lagi dia. Adat urang mupok moto mati. Mun tegedi la Allah taala mati. Mun hanan tegedi la Allah taala hana mati, han mati. Dia tes tak apa moto hanje tes. Kebuka hidungku guna dengar bagure mun tegedi la Allah taala mati. Ada nampak mata mati. Tapi mihana metulis mati, ada bukurnia apa tetang mati. Mata kurnia iplung tertu. Kata jo dia tak tes tak apa. Nya insya-Allah metulisnya. Metulis mati. Anjir harium. Tidak boleh mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, tidak boleh. Tai ujung ta grup uyu puh hukum harium. Kecuali kita nyojiat apa. Ba udra dengku harium di taik keroh nak pasah harium di pakan harium tengku karena secara adat munyenyan manyang bau tagruk kuno uyup paling kurang patah yang ramai mati ati tagruk dari cung kuno uyup secara adat getanya mencampakkan diri dalam kebinasaan, tidak boleh, haram. Nyan perbuatan adat. Oleh karenanya tunggu-tunggu sekalian, mari getanyo yang kanana, yang kakak biasa dalam kebaikan, tambahlah kebaikan-kebaikan. Nah orang lain yang dia tajak kepada kebaikan, ajak. Nah orang lain yang dia tapakat dua bak majlis-majlis yang jeroh, majlis-majlis tempat turun rahman Allah SWT, pakat. Drone yang muda-muda napeng asin cekau anak muda lain dengan peng drone, gunakan pengnya untuk cekau anak muda. Baba sajian mulheuro bijuhnya bijuh je blor korokok tiba dua bak sampai di tengah bungkuk seminggu ne baba. Ketemu masjid lah luar semayang lu. Munye tadi gedi hanai semayang ji kaji ke tukang jaga asilop deh. Kan hanargo si tapi ju seminggu yang kau likut. Mamunya jihnya orang yang perasaan ismayang. Kai semayang saboh wate nabih peng gedanyo kuji sertoh mongklo. So raya fahala semayang saboh wate ji ketimbang modal gedanyo sertoh mongklo. Menanti drone yang muda-muda atau yang tua mampu dapat kajak urlain tu iduk dalam majlis taklim, duk yang majlis zikir aja. Biasa orang asin ilan nas tastabid qulubahum, berbuat baik kamulah, berbuat baiklah kamu kepada manusia, maka kamu pasti akan mampu menguasai hatinya, jiwanya. Orang puh itulah kebaikan kita yang wangu. Kalau ijib ia kita yang kalau pajuh makanan kita yang kalau asap rokok kita yang dalam perut nya nanti nak bantah kita yang sengka dadai. Lu diturun nyan termasuk menggunakan peng kelage-lagenya nyan kaitan meng di dalam berjihad untuk membawa manusia itu kepada kebaikan. Jadi getanyo yang kabiasa dalam jamaah, kabiasa dalam kebaikan, lu ulang tingkatkan kebaikan dan ajak orang lain, dan getanyo yang golong biasa, mari kita paksakan diri getanyo untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan kepada kita Aceh khususnya, umumnya kepada seluruh bangsa Indonesia, sesuatu yang bermanfaat untuk agamanya dan bermanfaat untuk dunianya. Dan yang kebebut getanyo putra masalah nyan hana tadupu, jeroh ngahana jeroh nyan hana taturi, paling-paling yang taturi getanyo adalah god dan hana god. Getanyo gasin akibat pada gasin, na tadupu jeroh hana tadupu. Getanyo kaya akibat pada kaya, na tadupu jeroh hana tadupu. Maka getanyo yang gasin, getanyo yang sempit nafkah, berani berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bila mudah rezeki lung bermanfaat untuk agama lung, nepu mudah rezeki lung ya Allah.
Tapi bila mudah rezeki lung, melarat agama lung, melarat akhirat lung, ne pun tetap lung dalam sempit ya Allah. Nyan bu berani dalam doa. Menyemangat tubuh lung ya Allah, bermanfaat untuk akhirat lung, ne pun mangat tubuh lung ya Allah. Tapi sakit tubuh lung yang bermanfaat untuk akhirat, kakuh ne pun sakit ya Allah. Nyan sebenarnya nyan yang hakikat doa yang galak ni dengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi punya doa itu ya Allah, Nabi Allah mudah rezeki lu. Nah urung ke samping kadang te mudah rezeki muntajid hang kerpa jali. Pokok ji mudah ju ya Allah. Masalah jam muntajid yang duduk dak tengok. Nyan kan doa yang kata paksa Tuhan. Ya, seluruh doa kita yang menang kait dengan masalah. Menyejroh ya Allah gelung lakenyo Nabi ya Allah katanya. Menyahana jroh kakuh baik Nabi dalam seluruh hal demikian. Nyo menteng nasihat singkat Pak Uro yang berbahagianya, mudah-mudahan terjemahan ayat yang kalian tuan baca bunuh ji ilmu bagi pribadi tuan dan berdoa Allah buji ilmu kepada kita bantu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.